Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, kita berjumpa kembali ya pagi hari ini. Kita mau datang, kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan dengan kehausan, dengan kelaparan. Kita nantikan hadiratnya, kita akan menyembah Dia dengan lebih dalam. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Tuhan, sekarang saatnya kami mau datang mendekat dalam hadirat-Mu. Kau lawat kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau siapkan hati pikiran kami untuk menyembah-Mu, menantikan Engkau, mencari wajah-Mu. Biarkan hati kami dipenuhi dengan damai surgawi pada saat kami menyembah dan pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita pujikan pujian Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari setiap jemaat Tuhan katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari lebih lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Lebih lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku,
Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Mari angkat pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Kami sembah Dia, kami muliakan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Biarlah kasih setia-Mu melawat kami. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, buat segala yang baik. Oh ya ralama ya ralama su, inaralama ya ralama ya ralama ya ralama su. Haleluya. Kami memandang wajah-Mu di tempat kudus-Mu kami sembah. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Ralama ya ralama ya ralama ya ralama su. Haleluya. Oh Yesus, hanya nama-Mu yang kutinggikan sekarang dan selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Haleluya. Ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama su. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagum dan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Lebih lagi katakan, dan kami pandang. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Mari lebih tinggi lagi, angkat tanganmu dan berseru, katakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, amin, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Katakan lebih lagi. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Sekali lagi lebih sungguh katakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup,
bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Biarkan hati kami selaras dengan pikiran kami dan bibir kami Tuhan, untuk kami boleh terus menyembah Allah Bapa yang hidup, Raja di atas segala raja. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu untuk kami berani mendekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena tangan-Mu terbuka buat kami semua pagi hari ini. Biarkan kami mengalami Engkau pagi hari ini. Biar Engkau bersabda buat kami semua Tuhan, dan Engkau mengurapi hamba-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi shalom kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu yang saya kasihi lewat doa pagi ini ya. Kita sudah memasuki di tahun 2025 dan kita ada di masa puasa. Nah, kita bersyukur karena kita boleh mengawali di tahun 2025 ini dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, di sesi pagi hari ini saya akan sampaikan untuk kita mendekat kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Karena itu di momen doa puasa ini saya akan berikan satu judul, yaitu menang atas kelemahan dan dosa. Nah, di hari-hari puasa kita memang harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mencari wajahnya, kita boleh merindukan Dia. Tapi ada satu hal juga yang kita harus tahu, bahwa berpuasa itu juga menanggalkan semua dosa kita. Kita mendekat kepada Dia, Allah yang kudus, Dia adalah roh. Ketika kita mencari Dia, maka hal-hal yang tidak berkenan, yang kurang berkenan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita harus menanggalkan beban dan dosa tersebut. Ya, di dalam masa puasa ini, biarkan kita kembali introspeksi. Apakah kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen masih hidup di dalam area-area kelemahan, area-area dosa yang lama, yang sering kali berulang kita perbuat. Nah, di momen puasa ada baiknya kita skip makan ataupun minum, kita menahan diri, kita mencari wajah Tuhan, tapi kita juga menahan, membuang segala hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita makin berkenan dan layak dipakainya, dan kita akan melewati 2025 ini dengan penuh kemenangan. Bukankah tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun victory? Tanpa kita melepaskan hal-hal yang lama, maka kemenangan itu tidak akan bisa kita capai, Bapak Ibu. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, firman-Nya demikian ya. 2 Korintus 3 ayat 17 untuk mengawali pagi hari ini. Sebab Tuhan itu adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, pagi hari ini kita harus terbuka kepada Roh Kudus Allah yang sudah dikaruniakan dalam diri saudara dan saya. Di mana ada Roh Allah, di situ itu pasti ada yang namanya kebebasan, kemerdekaan penuh, ada victory, ada kemenangan. Nah, tapi banyak hal, kenyataan sebagai orang Kristen kita masih belum mengalami breakthrough. Banyak sekali kemenangan-kemenangan yang belum kita raih. Nah, biasanya itu mungkin ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan. Itu bisa dosa lama, bisa sifat lama yang menghalangi untuk kita itu bisa menerima kemenangan yang sudah disiapkan dari Tuhan. Nah, kita perlu sekali untuk bekerja sama
Sebagai makhluk yang punya kehendak bebas, setelah kita itu menjadi orang Kristen, tentunya kita punya tanggung jawab dan itu inisiatif kita sendiri untuk mencari Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat berbalik. Ya, jadi biarkan tahun ini kita mengalami terobosan, banyak kemenangan, banyak kemerdekaan, dan kita akan mengalami berkat bangsa-bangsa itu bisa untuk hidup kita, bahkan untuk anak cucu kita. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Menang atas apa saja sih kelemahan dan dosa yang harus kita tanggalkan? Yang pertama, saya garis bawahi adalah menang atas kesombongan dan keangkuhan hidup. Menang atas kesombongan dan keangkuhan hidup. Amsal 8 ayat 13 bunyinya demikian. Takut akan Allah ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, hari ini kita belajar. Di saat kita berpuasa, kita mau tanggalkan kesombongan. Sebab kesombongan itu adalah DNA dosa yang bercokol, yang ada dalam daging kita semua. Manusia itu kecenderungannya pasti sombong, mengandalkan kekuatan diri sendiri, sering melupakan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan itu mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan itu membenci kesombongan, membenci kecongkakan, tinggi hati. Karena di situ kita akan berkata dalam hati kita, aku tidak perlu Tuhan. Itu adalah sifat daripada si jahat. Tanpa sadar kita sering mengandalkan pikiran sendiri, pengalaman sendiri. Kadang-kadang kita jika dilingkupi oleh kesombongan, kita sering mengabaikan orang lain. Kita menjadi egois, kita mudah marah. Mungkin juga ada orang-orang sombong yang sabar. Tapi di dalam hidupnya perlu seringkali itu penuh dengan keangkuhan hidup. Seringkali mengabaikan orang lain, memandang rendah orang lain, merasa tidak perlu atau butuh Tuhan sebab saya bisa, saya punya uang, saya mampu, saya pandai, saya kaya, punya segalanya. Dan seringkali itu yang menyebabkan hal-hal tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar, kita mau belajar menang atas kesombongan dan keangkuhan hidup yang seringkali menjerat kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Nah, yang kedua kita belajar menang atas ikatan dosa lama. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ibrani 12 ayat 1 firman-Nya demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, anak Tuhan yang sungguh-sungguh, harus hidup di dalam pertobatan hari lepas hari. Artinya benar-benar meninggalkan yang salah, dosa lama. Dan kita berbalik arah ke jalan yang benar. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dosa masa lalu atau dosa lama itu harus benar-benar kita buang dari hidup kita. Kita nggak boleh kembali dan tetap hidup di dalam dosa tersebut. Artinya kita akan mengabaikan salib yang sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib dan dia bangkit. Maka kita juga akan mengalami kebangkitan itu. Dosa sudah tidak berkuasa atas daging kita. Tapi seringkali anak-anak Tuhan orang Kristen masih banyak yang terikat. Dan dikatakan dosa itu beban. Beban yang mengikat kita. Membuat kita itu tidak bisa hidup di dalam berkat Bapa. Tapi tetap hidup di dalam kutuk dosa. Akibat-akibat dosa. Karena tidak ada berkat di dalam dosa. Yang ada adalah kutuk. Dan itu pilihan kita. Kita nggak bisa berhenti sebagai orang Kristen hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita mau dengan dosa lama. Kita harus buang sebab Allah adalah kudus. Ada beberapa dosa lama yang harus kita tinggalkan, yang ini adalah akar. Yang pertama adalah dosa penyembahan berhala.
Mungkin ada bapak ibu yang masih menyembah patung walaupun menjadi orang Kristen. Ada banyak berhala-berhala yang masih kita sembah. Dan mungkin kita sudah tidak lagi menyembah menyembah patung. Tapi ada yang namanya berhala-berhala zaman. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu ya. Bisa jadi itu hobi kita. Kita mengkoleksi sesuatu berlebih-lebihan. Kemudian ada yang memuliakan pengetahuan, dia memberhalakan uang, bahkan diri sendiri, kekayaannya, itu adalah berhala-berhala zaman. Ilah zaman yang selalu berubah dan itu adalah tipu daya iblis karena iblis bisa berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan zamannya. Kemudian dosa okultisme, barangkali kita sebagai anak-anak Tuhan masih terlibat di dalam mantra, di dalam magic lah, di dalam horoskop atau kepercayaan, dongeng nenek moyang, penyembahan-penyembahan roh orang mati, ramalan-ramalan seperti itu. Kita harus buang jauh-jauh. Itu adalah dosa lama. Dan itu akan mengikat kita, menghalangi berkat Bapa. Kemudian juga ada yang namanya dosa inti, yaitu dosa seks. Baik itu hetero maupun sekarang yang lagi marak LGBT, ya free sex. Kemudian penyimpangan seksual, pornografi dan lain sebagainya. Kita harus hidup benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan darah anak domba Allah yang sudah melimpah dalam hidup saudara dan saya. Dosa lama ini harus kita benar-benar tanggalkan di hadapan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saya bacakan ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, tidak ada jalan lain. Allah itu setia dan adil. Kita harus mengakui kelemahan kita. Tuhan, aku masih terikat dosa ini. Tuhan, aku masih melakukan ini. Ampuni aku Tuhan. Tidak ada jalan lain selain mengaku di hadapan Dia. Karena Dia adalah setia dan adil. Tuhan yang akan menyucikan kita, hati dan pikiran saudara. Percayalah bahwa Yesus sudah menang di atas kayu salib. Dosa yang ada di dalam saudara dan saya itu sudah dihapuskan. Hanya kita mau apa enggak sungguh-sungguh menanggalkan kehidupan dosa itu. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih tinggal di dalam dosa lama. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan kita bahas nanti yaitu di area yang ketiga. Yaitu kita harus menang atas karakter atau kebiasaan buruk. Selain dosa, ada yang namanya karakter dan kebiasaan buruk. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Setelah kita itu bertobat, kita itu melepaskan dosa kita. Nah, seringkali anak-anak Tuhan itu tidak bisa langsung frontal berubah. Kita semua mempunyai fase-fase, akan melewati namanya fase-fase perubahan hidup. Dari yang lama kepada yang baru. Dosa harus kita buang. Kita nggak boleh lagi hidup dalam perselingkuhan, dosa, kecemaran. Tapi setelah kita buang dan kita lepaskan, melewati kehidupan kita sehari-hari harus ada pembaharuan. Sebab akal budi kita mungkin masih terikat dengan yang lama. Kebiasaan buruk, kebiasaan yang seringkali kita lakukan dan seringkali itu bertentangan dengan firman Allah. Tanggalkan cara hidup kita yang lama. Ini adalah kelanjutan daripada pertobatan akan dosa. Jangan sampai kita berlabel orang Kristen tetapi perbuatan kita masih mencerminkan manusia lama yang belum kenal Tuhan. Bahkan lebih parah daripada orang Kristen sendiri. Kebiasaan atau karakter itu kita tahu tidak muncul dengan sendirinya atau otomatis. Tapi itu timbul dari pola pikir yang salah. Yang tadi disebutkan kita harus berubah akal budi kita seturut firman Allah. Harus kita buang
doktrin, pola pikir, cara berpikir yang salah. Sebab pola pikir itu akan kita buai dan kita akan melakukannya. Kalau kita lakukan berkali-kali, itu akan menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi habit. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita sudah punya habit yang salah. Dan ini seringkali habit itu melanggar firman Allah, melanggar ketaatan. Kalau itu habit yang baik, contohnya kalau kita bangun tidur, kita langsung sikat gigi atau kita rajin berolahraga dan itu menjadi habit yang baik, it's okay. Tapi ada habit yang kurang baik, di mana itu seringkali tidak mencerminkan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Yesus itu penuh kasih, tapi kita masih belum penuh kasih. Nah, jika kita punya kebiasaan buruk, misalnya suka berbohong, suka berdusta, atau Anda yang punya habit kebiasaan merokok, belum meninggalkan itu, masih suka tipu kanan, tipu kiri, seringkali marah-marah, itu adalah habit kebiasaan yang kita ulang-ulang terus. Nah, ini akan menjadi masalah bagi diri kita sendiri. Juga bisa jadi menjadi masalah buat orang lain. Dan kita akan menjadi batu sandungan buat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karakter buruk, kita harus minta Roh Kudus merubah hidup kita. Dan kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Tuhan, aku punya karakter yang ini Tuhan. Tuhan, aku masih terikat dengan kebiasaan lama. Aku masih sering mengomel, marah-marah. Aku masih suka berdusta, aku masih suka berhutang, aku masih suka hal-hal yang kotor dan najis. Ampuni aku Tuhan. Kita harus datang kepada Dia, minta kasih karunia Tuhan di saat-saat puasa ini. Kita tanggalkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita minta hati kita kembali dipenuhi oleh kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi yang keempat yang terakhir, yaitu kita harus menang atas ketakutan kita. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 firman-Nya demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, selain dosa dan kebiasaan buruk, manusia itu selalu seringkali tidak sadar dilingkupi oleh ketakutan. Sebab ketakutan adalah kehilangan rasa aman. Sifat iblis senantiasa memberikan ketakutan. Tetapi sifat Allah adalah penuh damai sejahtera dan kasih serta sukacita. Hidup di dunia yang jatuh ini memang tidak mudah. Karena itu Yesus belum naik ke surga, Dia berkata, aku meninggalkan damai sejahtera itu atas kamu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan sehingga kita mengalami damai sejahtera. Harus makin mengenal Yesus, mengenal Allah yang penuh damai sejahtera dan kasih itu. Maka lama-kelamaan hidup dalam kecemasan, dalam kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, sampai-sampai kita depresi, itu akan kita tinggalkan. Dan ketakutan itu juga adalah dosa di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita ketakutan, kita kehilangan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna yaitu percaya penuh kepada Yesus itu sudah gak ada dalam hati kita. Rasa aman kita hilang. Nah, saat ini, saat kita puasa, kita mau minta hati kita kembali dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus tumbuh di dalam kedewasaan ilahi. Mengenal Allah sehingga iman kita tidak gampang gugur. Iman saudara dan saya itu tidak gampang runtuh ketika menghadapi satu pencobaan. Ya Bapak Ibu, jadi seringkali rasa takut itu juga beban. Rasa takut itu mengebiri, itu membuat kita tidak bisa berkarya. Mengebiri potensi saudara dan saya untuk bisa maju. Mau ini takut, mau ini khawatir, mau pergi nanti takut kecelakaan, takut sakit, takut gagal. Banyak hal yang membuat kita itu bingung dan cemas. Biarkan kesusahan sehari itu untuk sehari. Karena memang hidup di dunia itu kita perlu
damai sejahtera dari Tuhan. Orang Kristen, Bapak Ibu, kita harus bertumbuh untuk bisa belajar memerangi ketakutan, mematahkan atau menolak, menghancurkan panah-panah api yang ada di pikiran kita, digantikan dengan firman, digantikan dengan firman yang memenuhi pikiran dan batin saudara dan saya, sehingga akal budi kita berubah dan ketakutan itu akan sirna. Demikian juga dengan hal-hal yang lain yang tadi saya sudah ulas. Kita katakan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bertobat sungguh-sungguh supaya kita itu bisa menang atas kesombongan dan keangkuhan hidup. Kita bisa menang juga atas ikatan dosa-dosa lama kita mau tanggalkan. Kemudian kita bisa menang juga atas karakter kebiasaan buruk dan menang atas ketakutan yang seringkali mencengkeram hati kita semua. Nah, saya selesai, nanti kita akan berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau akui di hadapan Tuhan hari-hari puasa kita jujur, minta ampun, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita mengakui dosa kita, perbuatan buruk kita merendahkan diri benar-benar, kita buka hati kita, dan biarkan Roh Kudus itu kembali memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Tolak dan bencilah setiap dosa seperti Allah itu membenci dosa dan mengasihi kita. Kita bisa merasakan muak terhadap dosa tersebut, terhadap kebiasaan buruk. Dan kita punya kerinduan untuk mau berubah, berbalik arah. Bahkan jika perlu kita tengking, kita lawan itu di dalam pikiran kita, di dalam kebiasaan buruk, dalam daging kita bisa katakan lewat firman. Karena firman adalah pedang roh, dia yang akan membebaskan saudara dan saya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Biarkan segenap hati kita, segenap jiwa kita kembali merindukan Allah lewat pujian penyembahan dan lewat puasa pagi hari ini. Thank you Tuhan, thank you. Segenap hati dan jiwaku rindukan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu seumur hidupku. Selamanya tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu, tiada angkat suaramu, yang lebih indah ingini Dia lebih lagi. Pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi hati kami, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Kita nyanyikan dari awal dan itu menjadi doa kita pada pagi hari ini. Bawa hati kita, segenap hati dan jiwaku, rindukan Dia, rindukan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu seumur hidupku. Selamanya tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. ingini Dia, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. penuhi hati kami, penuhi jiwa kami ya hatiku, Tuhan. penuhi jiwaku,
agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu, tiada tempat, oh, tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar hadirat-Mu ya Tuhan yang memenuhi pikiran dan batin kami semua. Penuhi Tuhan, penuhi hati kami, penuhi jiwa kami. Ubahkan kami pagi hari ini, lawat kami dengan kasih-Mu ya Tuhan yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Biar hadirat Allah yang menjamah Bapak dan Ibu semuanya. Oh haleluya. Pribadi-Mu, penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Bapak Ibu katakan, hatiku milik-Mu Tuhan, hidupku milik-Mu Tuhan. Aku sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Saat ini Bapak Ibu kita datang kepada Dia, kita introspeksi hati kita, hidup kita kembali. Kita minta ampun Tuhan, kita minta ampun. Katakan, Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku masih melakukan dosa ini, aku masih melakukan kesalahan ini. Aku punya perkataan-perkataan, aku masih punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, perkataan-perkataan yang kotor, mudah marah, jatuh bangun di area-area tertentu. Aku masih suka pornografi, aku masih suka berbohong, aku masih suka menipu, kebiasaan burukku, dan aku masih sering takut. Aku itu di hadapan Tuhan Bapak Ibu hari ini. Biarkan di momen ini hati kita terbuka terhadap Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang menjamah. Biarkan Roh Kudus yang mengoreksi. Kita serahkan kegentaran kita. Kita serahkan kekhawatiran kita di bawah kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarkan hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Minta kasih Allah kembali memenuhi hidup saudara. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi penghalang? Seringkali mungkin kita frustasi, jatuh bangun di area-area dosa tertentu. Minta ampun, kita lepaskan, tanggalkan kesombongan. Kita tanggalkan amarah kita, emosi kita yang berlebih-lebihan, rasa pahit, rasa kecewa, lepaskan itu. Lepaskan itu dan datang kepada Tuhan. Biarkan Dia memenuhi hati dan pikiran saudara semua. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami menolak setiap hal-hal dosa yang membuat merintangi kami untuk datang kepada Yesus. Aku patahkan pagi hari ini dalam nama Yesus. Dosa kecemaran, dosa seksual, ataupun dosa penyembahan berhala. Kami menolaknya dari hidup kami dalam nama Yesus. Kami masih percaya dengan hari-hari baik. Kami masih percaya dengan ramalan-ramalan. Ampuni kami Tuhan, kami tolak dari hidup kami. Kebiasaan-kebiasaan buruk kami tanggalkan di hadapan-Mu. Karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mau lepaskan dalam nama Yesus. Kuasai Tuhan pikiran dan hati kami semua, anak-anak-Mu pagi hari ini. Biarkan dipenuhi dengan kasih Bapa. Kami tengking, kami tolak sungguh-sungguh Tuhan. Rasa takut, khawatir itu. Rasa takut, khawatir itu biarkan yang wajar, positif untuk keselamatan kami. Tapi kalau itu tidak wajar, berlebihan dan menyebabkan beberapa orang depresi, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Penuhlah dengan kasih Bapa, penuhlah dengan damai sejahtera, penuhi dengan firman pikiran Anda Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah jahat. Biarkan kita dilepaskan daripada intimidasi, panah-panah api yang seringkali menghantui pikiran
saudara dan saya. Dalam nama Yesus. Tutup bungkus anak-anak-Mu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, permasalahan mereka apapun itu, kami mau lepas daripada beban dan dosa. Kami mau tanggalkan karena itu merintangi hadirat Allah, merintangi berkat Bapa. Dan biarkan kami mengalami victory, menang atas kelemahan dan setiap dosa. Kami mau tanggalkan itu pagi hari ini hanya dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Biarkan kasih Bapa minta kembali. Ayo Bapak Ibu minta kembali. Penuhi hatiku Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku dengan damai sejahtera. Penuhi hati dan jiwaku, pikiranku dengan kekuatan yang daripada surga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu mari kita angkat tangan kita. Karena kita tahu Tuhan menyinari kita. Bapa kita di sorga menyinari kita dengan hadirat-Nya. Hati kita dibebaskan, dilepaskan, mengalami victory, kemenangan penuh dan mengalami berkat Bapa. Dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus itu selalu ada. Dia sudah menebus saudara dari dosa dan saudara harus bangkit bersama dengan saya masuk ke dalam rencana yang besar. Persekutuan dengan Roh Kudus. Dia yang mengingatkan, dia yang menolong, dia yang memberikan damai sejahtera, dia yang memberikan arahan. Terima berkat yang dari sorga ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.